Halo Bro and Sis, karena jam kantor udah habis, kemana nih kita habis jam kantor? Halo Bro and Sis, ketemu lagi dengan kita, admin Abis Jam Kantor. Kali ini channel Abis Jam Kantor berkunjung ke perusahaan Great Edu, yaitu perusahaan startup yang bergerak di sektor education, pendidikan. Mungkin teman-teman yang ikut prakerja akan tahu ya, Great Edu ini salah satu platform yang dipercaya atau diamanai untuk melakukan pelatihan di prakerja. Bersama saya telah hadir seorang perempuan muda, uh, yaitu Bu Ade Irma Setianegara. Beliau adalah CEO Great Edu. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bu Irma, gimana kabarnya Bu CEO? Baik, alhamdulillah Mas Dadang. Puasa pertama ya, kita ngambil video di puasa pertama ya, luar biasa udah buka puasa. Gimana kesehatannya Bu? Alhamdulillah sejauh ini aman Mas. Masih kuat kan? Kuat, lancar. Perlu kayaknya sudah di boosting dengan kopi kenangan tadi. Boleh sebut merek ya di sini ya? Iya, salah satu kopi favorit sih. Mas. Oh, kopi favorit. Setiap hari Bu? Setiap hari. Pesan yang long kayaknya. Yang large, less sugar, less ice. Luar biasa. Ya Bu CEO, kita dengar-dengar Bu CEO ini asli produk Dompu ya. Ada yang tahu Dompu nggak ya? Nah, ini mungkin sekalian Bu CEO ceritain Dompu itu seperti apa sih? Dompu itu salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Orang mungkin dengarnya, ingetnya tuh Lombok ya. Kemarin kan juga habis perhelatan MotoGP di Mandalika Circuit. Dari Lombok ke tempat saya itu sekitar 10-12 jam. Dengan jalan yang juga nggak mudah. Makanya saya jarang-jarang pulang karena itu sih. Masuk NTB ya? Ya, kalau naik pesawat dari Jakarta ke Lombok dulu sekali, dari Lombok turun di Bima sekali, dari Bima itu sekitar 2-3 jam lah ke tempat saya, lumayan. Kalau dari Jakarta udah jarang pergi balik kan? Jakarta terakhir pulang itu 2019. Itu udah cukup lama ya? Ya, kakak menikah. Sejak ke Jakarta sih 5 kali itu nggak lebaran di rumah ya. Jadi ya banyak orang yang bilang saya udah lupa kampung halaman sih. Luar biasa karena udah berkarir dan sibuk di Jakarta ya. Ya, ya pertama karena jauh, kedua juga waktu itu pertimbangannya biaya ya. Waktu itu kan kuliah ya di sini. Itu sih. Kalau sekarang karena pandemi ya, kemarin makanya 2 tahun nggak balik. Jadi meskipun kendati jarang pulang kampung ke Dompu, tentunya masyarakat Dompu patut berbangga ya punya CEO yang asli produk Dompu ya, menjadi berkarir di Jakarta menjadi CEO. Mungkin terakhir tadi Bu CEO pulang 2019 ya. Barangkali punya pengalaman ketika pulang ke Dompu bersama masyarakat Dompu seperti apa sih, bisa diceritakan? Terakhir pulang 2019 karena teman-teman saya juga itu banyak yang merantau ya. Teman-teman saya juga banyak yang jadi orang sukses, orang besar, tersebar juga di seluruh Indonesia. Jadi tadi kalau Mas Dadang bilang hebat, saya belum hebat-hebat banget sih ya, masih banyak yang jauh lebih hebat gitu ya. Ada yang S3-nya sampai ke Itali, macam-macam ya. Kalau pulang, karena saya pulang juga nggak lama ya, paling lama itu juga 1 pekan. Jadi memang waktu itu kebanyakan dihabiskan untuk keluarga. Karena ibu saya termasuk yang cukup keras gitu ya. Jadi kalau pulang waktunya untuk orang tua.
Itu yang menjadi menariknya ya. Tentu saja masing-masing orang akan memberikan inspirasi yang beda. Mungkin teman-teman Bu CEO, begitupun Bu CEO punya inspirasi yang beda lagi yang akan diberikan kepada teman-teman Bro and Sis habis jam kantor. Nah, Mudah-mudahan ya. Bu Ade ini asli Dompu, besar kecil di sana ya Dom? Iya, sampai Besar. SMA ya di Dompu. SMA. Mungkin Bu Ade bisa ceritakan pengalaman mengejar edukasi di Dompu seperti apa? Sebenarnya saya nggak lahir di Dompu ya. Saya tuh lahir di Nusa Tenggara Timur, Di NTT, NTT. di Manggarai. Oh iya. Karena bapak waktu itu tentara, jadi ditugaskan di NTT. Nah ini juga kelihatan dari namanya sih. Saya tadi udah bertanya-tanya dari namanya, ini nasionalis banget gitu kan. Ade Irma Setia Negara, udah setia sama negara juga kan. Nasionalis. Jadi udah kelihatan itu. Ternyata memang bapaknya adalah ya loreng gitu kan. Loreng. Ya lanjut Bu, seperti apa pengalaman mengejar edukasi di sana? Di Dompu itu dari TK sampai SMA. Memang kalau ini survei statistik gitu ya, di antara semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, katanya pendidikan di Kabupaten Dompu itu yang paling kurang berkualitas ya dibandingkan yang lain gitu. Makanya sebenarnya saya tuh sejak kecil, saya tuh sebenarnya pengen SMP itu di Mataram ya, di kota provinsi. SMA juga di sana, kuliah tuh saya maunya kuliahnya di Jawa gitu Mas. Cuma waktu itu saya minta izin ibu waktu saya lulus SD, Bu saya mau merantau ke Mataram, saya bilang ada SMP favorit saya waktu itu yang saya target. Oh sejak SMP mau ke? Sejak lulus SD saya maunya merantau. Oh iya, sejak lulus SD mau SMP mau merantau ke Mataram dulu. Mungkin karena ibu saya merasa umur saya masih terlalu kecil gitu ya untuk berpisah dengan orang tua, ya dilarang gitu. Nanti saja gitu, SMA saja. Ini kan masih terlalu kecil. Jadi motivasi awalnya tadi karena menilai ada kesenjangan pendidikan di Dompu gitu. Awalnya gini, saya itu kan dari SD itu kelas 5, kelas 6 itu beberapa kali mewakili Kabupaten Dompu ya. Dalam hal? Ada lomba, ada cerdas cermat, lomba mata pelajaran. Itu biasanya kalau ke level provinsi itu kan kita ketemu sama anak-anak hebat ya dari kabupaten lain. Di situ tuh saya ngelihat kalau ada kesenjangan tadi. Ada kesenjangan, kayaknya saya ini bisa lebih baik kalau misalnya saya sekolah di tempat yang baik. Itu juga. Yang menjadi memotivasi tadi ya. Motivasi saya untuk kalau misalnya SMP di Mataram aja deh, jangan di Dompu lagi gitu. Karena waktu itu akhirnya singkat cerita ya orang tua nggak ngizinin. SMA juga minta izin lagi, ternyata nggak diizinin lagi. Waktu kuliah maunya kuliah di Jawa, mentoknya kuliah di Mataram waktu itu. Berapa saudara sih Bu? 3 ya. Oh 3 anak ke? Saya anak kedua, kakak dan adik laki-laki. Oh mungkin karena anak perempuan lagi disayang-sayangnya untuk merantau jauh. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Saya dari dulu tuh otaknya tuh pengen kemana-mana aja. Ternyata gitu. Walaupun perempuan mentalitas untuk merantau udah tumbuh sejak usia kecil, mungkin, usia SD, SMP ya. Mungkin kalau saya tinggalnya di Mataram sejak kecil, mungkin nggak kelihatan ingin merantau kali ya. Karena kebetulan aja tinggal di Dompu, saya merasa ingin sekolah di tempat yang lebih bagus gitu. Di Dompu sampai SMA. Sampai SMA 2007. Setelah 2007 kuliah. Kuliahnya di S1? Di Universitas Mataram. Oh, baru merantau ceritanya baru ke Mataram. Jurusan fisika, pendidikan fisika. Itu juga dramanya lumayan itu. Itu seperti apa pengalaman kalau tadi kan di Dompunya, pengalaman setelah geser ke Mataram itu seperti apa? Saya di Mataram itu tanda kutip agak terpaksa ya kuliah di jurusan itu karena saya sendiri sebenarnya nggak terlalu berminat kuliah di pendidikan fisika di Universitas Mataram. Jadi minatnya sebenarnya apa sih? Sebenarnya nggak di situ. Saya sukanya kuliah tuh kalau nggak sosial politik, ekonomi. Saya pengennya ke Jawa lah ya. Cuma waktu itu nggak dapat restu dari orang tua. Ya sudah, saya pikir-pikir kalau saya jalani setengah-setengah,
karena saya ini kan nggak ada gunanya juga tuh buat saya. Ya Hmm. sudah, karena kepalang basah, ya sudah kuliah aja deh Hmm. semaksimal mungkin biar mungkin ada cerita lain nih yang bisa saya dapat, walaupun saya nggak terlalu suka ada di jurusan itu. Hmm. Hmm. Ya singkat cerita, karena untuk supaya nggak bosen kuliah, saya juga ikut organisasi gitu ya. Hmm. Nah, mungkin Ekstra itu kampus mungkin ya. intra dan In- ekstra in- kampus. intra, ya. Itu juga selingan gitu ya, biar ada hiburan kalau bosen sama dunia perkuliahan. Jadi bagi Bu Ade organisasi adalah hiburan ya. Ya, karena dari dulu emang suka organisasi sih Untuk menyiasati Ya, kejenuhan dalam kejenuhan. menggeluti dunia perkuliahan. dunia Betul. pendidikan akademik tadi ya. Hmm. Nah, tadi udah sampai di Mataram pengalamannya, ya dinamikanya ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kemudian ceritanya Bu Ade geser gitu kan. Geser Selesai itu benar-benar merantau lebih jauh lagi. Itu kan Kayaknya keinginan merantaunya nggak padam-padam nggak ini. padam-padam nih. Dari SD geser ke Mataram Geser ke kayaknya Mataram. masih berkobar ya. tetap jadi saya tuh waktu kuliah tuh saya kebetulan punya sepupu yang kuliah di IPB. Saya tuh kadang pertanyaannya nggak penting gitu sama sepupu saya tuh, gimana kuliah di sana, anak-anaknya pinter-pinter ya, cara belajarnya gimana, macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sepupu saya bilang, apaan sih nanya-nanya kayak gini gitu, saya aja nih berat juga nih kuliah di sini gitu. Singkat cerita, saya tuh sebenarnya mau lanjut kuliah tuh ke ITB, ambil fisika instrumentasi. Nah, entah kenapa karena setelah wisuda itu ada jeda kan ya, saya sekitar 2 tahun tuh jeda kerja macam-macam. Nah, akhirnya jaket kuning itu agak lebih menyilaukan gitu ya. Jaket kuning teman-teman UI ya, yang yellow jaket ya. Akhirnya ke Jakarta nekat, itu kalau nggak salah 2014 itu bulan Mei kalau nggak salah. Jadi ke UI tadi? Belum tes ya, harus tes dulu. Iya. Nanya-nanya kan mau ngurus beasiswa. Cuma mungkin informasi yang saya dapat juga nggak utuh, jadi ya salah jalan. Akhirnya saya daftar kuliah, keterima, baru mau apply beasiswa. Nah, ternyata di salah satu beasiswa itu nggak boleh kalau sudah lolos. Justru sebelum lolos di universitas, baru boleh apply beasiswa. Saya mikir, kalau saya mundur lagi, ini udah lolos nih. Ya, spekulasi lagi ya. Ya, akhirnya saya coba cari alternatif di beasiswa lain. Di beasiswa lain juga, kebetulan waktu itu nomenklatur kementeriannya berubah. Jadi yang sebelumnya itu Ristek Dikti itu gabung sama Kemendikbud, tahun itu dipisah. Tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014. Kalau nggak salah itu presiden baru terpilih ya. Oh iya. Jadi terpisah, jadi di hold dulu beasiswa itu. Coba berbagai macam beasiswa, nggak ada yang lolos. Mungkin saya berpikir, ya mungkin nasib saya nggak dapat beasiswa ya. Ya sudah, Bismillah, jalan aja. Pokoknya serius. Pokoknya saya nggak boleh telat nih, kuliahnya harus selesai, 2 tahun harus selesai gitu. Ya banyak hal, namanya juga ini hidup di Jakarta ya waktu itu, sendiri juga. Itu lumayan loh kalau diceritain detailnya tuh agak-agak sedih juga. Cuma intinya saya lulus kuliah lah 2016 gitu. Oke. Jadi masuk sekitar 2014, lulus 2016 di UI ya. Pas 2 tahun. Jurusan apa kemarin? Kebijakan publik. Jadi kayaknya kembali ke format awal yang disukain ya. Itu saya nego orang tua setahunan lah ya. Untuk direstui, ya sudah. Oke. Jadi itu solusinya tadi kan nggak dapat beasiswa, jadi itu biaya sendiri. Akhirnya ngobrol sama orang tua, saya janji gitu. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan, saya ganti, saya balikin duitnya. Jadi berutang ya? Iya, berutang sama orang tua akhirnya. Tapi ya setelah itu ya saya tepati janjinya, uangnya dibalikin. Wah, ini kelihatan memang mentalitas gigih, tangguh, dan memperjuangkan keinginannya
terlihat ya dari karakter seorang CEO Great Edu Ya, sejak dulu gitu kan. nggak ada pilihan soalnya. Ngotot ya, ngotot yang ada maju dan tempur Maju, terus. pantang mundur gitu. Dulu orang tua saya suka bilang gitu, apa? Kalau saya agak kekeh gitu keluar itu ya macam-macam ya, ke sekolah kemana gitu. Orang tua saya suka bilang, anak ini jangankan hujan gitu ya, gunung badainya diterabas kayaknya kalau dia sudah mau gitu. Jadi saya mikir-mikir ada benernya juga ya kata-kata orang tua saya dulu itu waktu saya masih kecil gitu. Jadi ya sudah, alhamdulillah juga sih akhirnya bisa selesai kan ya. Sampai sekarang di Jakarta. Saya juga nggak punya planning sebenarnya hidup di Jakarta. Ya salah satu yang buat saya tetap di Jakarta ya Great Edu ini sebenarnya. Setelah berkembangnya ya pasca kuliah dan nanti. Kuliah, sebelum kuliah sebenarnya lagi ujung-ujung ya. Dihubungi sama senior, ditanya lagi repot apa selain ngurus tesis. Ya random sih saya bilang serabutan gitu. Bisa bantu saya di sini nggak katanya. Wah, nanti kita akan bahas ya. lebih dalam lagi itu. Tapi menarik dari karakter Bu Ade terlihat ya, mungkin ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman Bro and Sis di luar sana, bahwasanya ketangguhan, kegigihan itu menjadi kunci dalam hal motivasi dan inspirasi hidup ya. Ini poin penting yang dapat di-share dari profil Bu Ade ya. Ngomong-ngomong, ini kita juga riset kecil-kecilan sih mengenai Bu Ade itu sebelum kita mengundang Bu Ade untuk bersedia jadi narasumber kita. Kita ulik-ulik ternyata katanya Bu Ade itu anak gunung katanya. Itu benar gak sih? Anak gunung banget sih enggak ya sebenarnya. Cuma yang pernah naik gunung berapa ya? 3 kali ya. Dulu itu karena naik gunung itu kan murah gitu ya. Biaya murah, terus rata-rata anak gunung itu simple gitu ya. Nah kebetulan saya juga kira-kira kalau mau cari hiburan yang budgetnya rendah, diajak nih sama teman saya, ayo kita kesini. Dulu gunung pertama yang saya daki itu Papandayan. Waktu itu ada apa sih, saya lupa ya, khatam Al-Quran gitu ya, 1 juz. Odot bukan? Iya, acara itu saya, wah coba nih, mudah-mudahan bisa nih. Itu kan Papandayan juga nggak terlalu tinggi ya. Sampai sana, setelah itu tagihan, diajak lagi. Malah itu kayaknya dalam bulan yang sama apa selang seminggu gitu ya. Diajak lagi, kebetulan waktu itu tesis saya itu narasumbernya di Semarang. Diajak lagi naik Merbabu. Nah setelah itu, wah asik juga ya naik gunung ya. Karena waktu itu juga teman-temannya asik-asik juga sih. Iya, selain itu mungkin gennya berkembang ya. Dari bapaknya TNI, jadi hobinya lebih ke alam terbuka gitu kan, tantangan gitu. Mau ke mall nggak punya duit gitu kan. Jadi mengandalkan perkembangan ya, genetik. Di gunung juga. Pengaruh alamiah ini, pengaruh alamiah. Jadi ya sudahlah. Kebetulan juga dari Jakarta itu kan kemana-mana tuh deket gitu ya. Mungkin kalau saya masih di Lombok, mikir juga kali ya. Selain Rinjani, kayaknya harus ke Semeru kalau mau ke Jawa gitu ya. Nah enaknya tinggal di Jakarta itu. Jadi 3 gunung tadi apa? Papandayan, terakhir tuh Ciremai. Ciremai ya, menarik. Kayaknya itu juga nggak nyampe puncak. Itu 2 pos terakhir. Tapi yang pasti menyukain alam terbuka lah ya, menyukain tantangan yang kayak begitu ya. Karena simple sih sebenarnya Mas. Kita bisa berdiri di atas puncak tuh beda memang rasanya. Gimana kesan pertama yang nyampe puncak gunung apa? Dua-duanya nyampe puncak. Cuma kan Papandayan rendah ya. Kalau Merbabu itu 3 berapa gitu ya. Itu kita kayak berdiri di samping awan. Ini kita coba ulik lagi soal bikin kesan apa sih yang didapat ketika sebenarnya apa yang dicari dari tantangan naik gunung gitu ya?
ya itu kan lumayan tinggi gitu ya, dan nggak semua orang bisa nyampe puncak gitu. Jadi kadang kita tuh challenge sendiri, bisa nggak ya nyampe ya, bisa nggak nyampe ya. Gitu. Jadi apa ada filosofi tersendiri bagi Bu Ade yang bisa dibagikan ke teman-teman soal Aduh, naik serius gunung? banget di filosofi ya, apa ya? Ya naik sekedar ada kepuasan tersendiri memang kalau udah sampai puncak itu jadi ya. sulit untuk diceritakan ya, Sulit memang hanya untuk dirasakan. Jadi, Begitu ya, rasa susah untuk diceritakan. kebayang kalau apa ya? Kalau di tenda ada badai gitu, kita bertahan di tengah badai itu kan pencapaian tersendiri gitu ya. Jadi ya hal-hal itu sih yang menarik gitu, kebersamaan dengan teman-teman, saling bantu gitu. Jadi itu sebagai pembentuk karakter dan naluri juga ya. Jadi pokoknya pulang naik gunung tuh puas banget gitu. Jadi hal-hal yang tergambar dari aktivitas Bu Ade ini adalah perjuangan gitu ya. Kegigihan ya. Naik gunung nggak mudah juga. Butuh kesabaran. Ya. Itu pembentuk karakter mungkin yang mempengaruhi secara tidak sadar mungkin ya. Emang nggak bisa diem sih. Intinya nggak bisa diem. Jadi bergerak aja kemana gitu. Nah, Bu Ade ini katanya ada hal yang ikonik sewaktu teman-teman riset kecil-kecilan itu. Kita dapat cerita Bu Ade ini kemana-mana suka gendong carrier gitu. Itu kenapa sih Bu? Jadi ikonik gitu kan? Sebenarnya bukan carrier sih, tas ransel gitu ya. Oh iya. Kadang kan waktu itu kemana-mananya bawa laptop. Karena dulu itu kan aktivitasnya kosan, perpustakaan, kampus, sekre gitu ya. Jadi kayaknya untuk bolak-balik sekedar ngambil laptop tuh repot banget. Makanya akhirnya bawa tas ransel itu buat simple gitu, sekali keluar rumah udah tuh keperluan buat seharian dibawa semua. Jadi lebih nyaman aja mobilitasnya ya. Iya, jadi saya termasuk yang nggak bisa lepas sama laptop ya. Jadi ya sebisa mungkin laptop di mana-mana dibawa gitu. Nah, ke gunung juga? Ya kecuali ke gunung kali ya. Karena ada sinyal juga mau buka laptop itu di gunung. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu proses healing lah ya. Healing gitu. Jadi menjauhin teknologi untuk mendapatkan amunisi yang lain ya. Dulu kan ibu tuh galak banget gitu ya, nggak ngasih gitu pergi naik gunung atau apa gitu. Makanya waktu itu sama ada teman Mas Dadang kenal juga ya, Anis gitu. Jadi sampai di atas itu nyari sinyal. Jadi kalau dihubungi saya bisa balas gitu Mas. Oh, gitu. Karena kalau nggak ada kabar 3-4 hari kan, nyana kemana nih? Iya, kayaknya akan dicari ya. Mungkin ibu di kampung akan bikin nasar gitu kan. Kalau anak saya ketemu dalam 2-3 hari lagi, akan ada nasar potong kambing gitu kan. Enggak. Kembali kita mengenai Great Edu ini yang tentunya ini juga akan menjadi inspirasi bagi teman-teman atas kesediaan Bu Ade berbagi gitu kan. Mungkin Bu Ade bisa cerita seperti apa sih awal mula mendirikan platform atau Great Edu ini, mendirikan suatu startup Great Edu. Saya dulu tuh terus terang nggak paham apa itu startup gitu ya. Karena sejak saya memilih kuliah di jurusan kerjaan publik, bayangan saya akan kerja di pemerintahan atau sesuatu yang ada hubungannya sama pemerintah. Nggak kebayang apa itu startup. Walaupun basic S1 saya kan juga pendidikan gitu ya. Awalnya tuh saya inget banget itu sore kayaknya lagi duduk di perpustakaan dihubungi sama senior. Ditanyain sekarang sibuk apa selain kuliah, ya singkat cerita di hire lah jadi karyawan gitu. Awalnya saya karyawan di Great Edu sebenarnya. Jadi sekarang CEO. Itu luar biasa itu pengalaman. Agak panjang ceritanya ya. Menanjaknya tinggi banget gitu kan, dari karyawan jadi CEO. Lanjut Bu, ini tambah menarik ini kalau diulik lagi. Karyawan waktu itu saya juga nggak berani nanya gaji saya berapa, ya pokoknya kerja aja lah. Waktu itu saya inget saya tuh nyampe sekre, dulu kantornya tuh sekre. Nyampe sekre tuh jam 7 pagi. Karena waktu itu kan foundernya tuh kayaknya ada kurang lebih
5 apa ya kalau saya nggak salah. Hmm. Dan aktivitasnya tuh macam-macam. Karena saya karyawan, saya tentu harus mengalah gitu ya. Jadi ada founder tuh yang pulang tuh jam 11 malam, 12 malam. Nah, itu baru bisa rapat. Jadi saya tuh pulang itu ya sekitar jam 1 lah waktu itu. Gitu terus. Nah, saya tuh sampai 30 hari kemudian, kalau karyawan yang normal kan sebulan kemudian dia gajian gitu ya. Saya juga bingung gitu mau nanya nggak enak, mau nggak nagih tapi saya udah sebulan gitu. Tapi saya diem aja, nggak berani nanya. Suatu ketika saya diajak nih sama founder yang lain mau meeting lah. Eh, Dalam meeting itu saya juga bingung mau keluar nggak enak, sungkan gitu sama senior. Tapi kok menurut saya ini pembahasannya terlalu dalam untuk saya yang seorang karyawan gitu ya. Tapi ya sudahlah diikutin aja. Itu karena saya nggak berani nanya aja. Itu ternyata malam itu meeting pembagian saham. Yang saya juga nggak ngerti waktu itu apa gunanya pembagian saham itu, setelah itu nggak paham juga. Selesai subuh ya, itu bulan puasa juga. Eh, Senior saya itu cuma ya beliau yang buatin konsep macam-macam. Ya saya setelah itu sebenarnya nunggu arahan beliau aja. Jadi bekerja tidak menuntut gaji walaupun pengen. Ya, pengen butuh juga. Tapi ini luar biasa. Istilahnya kalau saya melihat ini adalah bentuk apa ya, loyalitas gitu kan. Karena nggak bisa, ya ini gambaran loyalitas. Ya cuman ada kata siap gitu kan. Siap. Sebenarnya nggak loyal juga, lebih ke nggak enak, malu gitu loh untuk nanya gaji saya kapan dibayar tuh, kayaknya berat banget untuk nanya itu tuh. Iya, tapi ke senior ini masalahnya. Itulah makanya ya sudah. Bentuk loyal ke senior maksudnya tadi. Ya, Walaupun butuh tadi. Walaupun butuh ya sudahlah. Mungkin ada rezeki lain, itu aja lah dalam hati gitu. Waduh, butuh kesabaran ya Bu ya. Ujian. Ya dulu lumayan sabar sih Bu, karena dalam ujian di awal-awal lu begitu di ya. awal-awal. Setelah itu saya wisuda, tapi memang aktivitasnya sama orang-orang ini juga. Jadi kayak ya sudahlah, mungkin udah kayak circle gitu ya. Ya udah kayak kakak sendiri, udah kayak ya temen banget lah. Iya. Bahkan setelah wisuda itu saya ditawarin sama teman kerja di Mataram, gajinya waktu itu kurang lebih 10 juta ya. Pokoknya dia bilang, kamu masukin lamaran, ini yang nentuin kelolosan saya. Udah pokoknya tahu terima beres deh, saya prioritaskan kamu nih karena ini kan di Mataram ya, kamu sekalian pulang. Ya. Nah, entah kenapa saya tuh waktu itu nggak masukin lamaran itu. Jadi mentalitas fighting di rantau itu masih belum padam. Saya ditanya sama teman saya, loh kok nggak ada. Jadi nih. Kayaknya Bu Ade ini memang keras kepala ya, tanda kutip. Lumayan. Ditanya sama teman saya, loh kok kamu nggak masukin surat lamaran, dicek kan, nggak ada nih namanya anak gitu. Masih tidak mau pulang kampung. Masih belum gitu. Meskipun udah dijanji 10 juta. 10 juta cukup kan di Mataram, katanya cukup. Saya jawab cukup aja waktu itu. Iya. Ini nggak ada namamu nih, emang nggak masukin? Iya nggak masukin, kenapa? Saya sebenarnya udah ada perusahaan dengan gaya gitu ya. Perusahaanmu gaji kamu berapa? Belum ada gaji saya. Belum jelas juga ini mau kemana gitu. Tapi nggak tahu waktu itu ya. Ya ini aja lah. Saya tuh awalnya tuh memang karena orangnya nggak enakan sih. Nggak enak untuk bilang sama teman, sama senior tuh saya mau balik atau kayaknya saya enggak gitu, enggak enak gitu. Ya udah jalan aja. Ya itu pengalaman dari Bu Ade memang tidak gampang ya, tidak mudah ya, butuh proses, butuh tadi ketabahan, kesabaran yang diuji dengan tidak ada gaji. Iya, itu udah. Itu luar biasa ya, walaupun tadi butuh banget. Iya, akhirnya sampai sekarang emang nggak pernah digaji akhirnya. Udah, ini aja dah. Gak apa-apa itu. Tadi mengenai Grade Edu tadi, artinya 2000 berdirinya 2016 sampai sekarang 2022, berarti 4 tahun ya. Ceritanya kan nggak langsung mulus gitu ya. Kita tuh sebenarnya mulai agak serius nge-hire karyawan dan lain-lain
itu akhir 2016. Hmm. Itu ada satu senior juga, founder juga itu Jadi jauh lebih lama lagi ya sebenarnya. Ini jauh, jauh lebih lama dan bukan 4 tahun ya, perjalanannya ya udah lumayan sih, 2 tahun sebelumnya, 2 tahun artinya sebelumnya. sekitar 6 tahunan ya. Terus ternyata belum BEP juga nih. Sementara modalnya udah habis waktu itu. Nah itu eh, akhirnya kita memutuskan untuk stop dulu itu di Mei 2017. Stop itu dalam arti stop dulu deh mempekerjakan banyak karyawan. Jadi kita fokus aja nih satu orang sebagai admin buat penanda deh Grid Edu tuh masih ada. Nah saya juga kebetulan waktu itu keterima di balai kota, bantuin almarhum ya Pak Sekda. Jadi itu juga kan nggak bisa fokus, teman-teman yang lain juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi sempat perjalanan Grid Edu itu pasang surut ya? Iya, pasang surut banget. Hingga sampai hari ini ceritanya Grid Edu baru mendapat injek 20 miliar ya untuk modal kerja. Jadi perjalanannya sampai di sana nggak sederhana, tadi mengalami pasang surut kita buat. Surutnya udah luar biasa tuh. Nah tadi sempat kerja jadi staf di Sekda ya, Sekda Provinsi DKI Jakarta. Berarti saat jadi Grid Edu berdiri, jadi paralel juga. Waktu itu sempat mikir. Tapi udah pasca kuliah ya? Udah selesai kuliah. Waktu mikir mungkin penghasilan di sana bisa bantu juga nih untuk support Grid Edu. Mikirnya itu sih waktu itu. Tapi ya kondisi kan nggak ideal gitu ya. Akhirnya 2017-nya itu putusin untuk ini dulu nih. Apa sih Bu hal yang paling menantang dari upaya membangun Grid Edu nggak sampai sebesar ini ya? Udah lumayan dapat dipercaya oleh pemerintah sebagai platform yang ditunjuk sebagai penyalur prakerja ya, pelatihan prakerja. Kan prakerja itu juga baru tahun kemarin sebenarnya Mas ya. Jadi kita awal dulu kali ya. Iya, yang paling menantang untuk membangun Grid Edu. Saya itu kan waktu dulu S1 itu saya selalu mikir gini Mas. Gimana sih caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan di bidang pendidikan supaya lulusan perguruan tinggi itu tidak melulu mengharapkan pertama keterima jadi PNS, kedua itu nggak selalu ininya tuh honor. Jadi PNS kan nggak gampang gitu ya, saingannya banyak, apalagi pemerintah itu kan beberapa kali moratorium. Terus kalaupun pilihannya jadi honorer, nah itu penghasilannya tuh nggak manusiawi. Dari dulu tuh saya berpikir gimana caranya supaya lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu bisa punya alternatif penghasilan lain selain dua tadi, selain jadi PNS dan selain jadi guru honorer. Itu terus sih yang kebayang. Walaupun sebenarnya saat mendirikan Grid Edu nggak langsung connect gitu ya, tapi ya latar belakang itu yang memperkuat saya untuk kayaknya bisa. Nah, ketemu angel investor itu kan 2017 sebenarnya Mas. 2017. Nah, alhamdulillah juga ya ketemu angel investor ini yang dari beliau tuh juga sabar banget gitu, jadi mentor buat kami di Grid Edu, walaupun perjalanannya nggak mudah juga. Jadi waktu meyakinkan beliau tuh kayaknya setahunan meyakinkan beliau untuk ayo invest di kami gitu. Itu tengah malam dipanggil, subuh baru pulang gitu aja terus. Tapi dalam hati saya tuh nggak ada saya berpikir untuk udahlah, kayaknya nggak tahu ya, di hati saya tuh ya di ini aja, pokoknya namanya kita ngejar orang kan, apapun yang dia. Berarti sebelum ketemu angel investor tadi, para founder membakar dulu nih, begitu? Ya walaupun sebenarnya pas-pasan juga sih, jadi nggak terlalu banyak bakar duit juga, karena ya tadi itu Mas, masing-masing juga punya urusan, jadi ya jalan tapi ya biasa aja. Tapi komitmen untuk membangun ya. Membangun tuh tetap ada gitu. Konsisten. Awalnya tuh foundernya tuh ber-6 ya.
Pas investor masuk itu langsung kurang 2. Ada orang baru lagi masuk gitu teknologinya. Karena waktu itu saya ingat banget itu kita nanya komitmen temen berdua ini juga sampai agak-agak mau nangis gitu ya. Bukan saya yang nangis gitu. Teman-teman itu. Jadi mereka di satu sisi ngerasa sebenarnya saya mau membangun ini tapi kok berat gitu ya. Jadi apalagi mereka ada yang sudah punya tanggungan anak dan istri, ada yang mau menikah. Iya, masing-masing udah punya kesibukan dan kepentingannya, gitu. aktivitasnya di luar. Tinggal tadi ya komitmennya untuk membangun mimpi bersama Ya, ini seperti itu yang akhirnya ya sudah. hingga sampai ada angel investor masuk. Ya, angel investor masuk itu 2018. Itu pun juga mulainya juga menurut saya agak salah ya awal dulu ya. Kalau mulai startup itu kan diusahakan mulainya dari yang kecil dulu. Biar kalau salah ruginya nggak banyak. Nah, waktu itu mungkin ambisinya terlalu besar, ambisi kami terlalu besar, jadi ngedevelop teknologinya tuh terlalu banyak gitu ya. Kalau fiturnya banyak, layanan banyak kan otomatis itu butuh SDM yang banyak. Nah, jadi di awal memang ada kesalahan perhitungan lah ya. Kesalahan dari sana mungkin belajar gitu. Ya, mungkin dulu belum banyak belajar, jadi kan nggak semua cara di startup yang sudah berhasil itu bisa kita copy paste ke startup yang baru gitu ya. Maka memang sangat disarankan kalau teman-teman mau bangun startup itu mulainya dari yang kecil dulu. Diuji coba bahkan nggak usah ngedevelop teknologinya dulu gitu. Pakai apa gitu yang dicoba. Nah, kalau ternyata market menginginkan ini baru dikerjakan teknologi serius. Tapi kalau belum, jadi cari lagi. Kira-kira market maunya yang bagaimana gitu. Sering melakukan inovasi lain. Tapi sih bukan Great Edu aja ya yang salah ya. Banyak juga startup yang sudah besar-besar sekarang ini juga di awal juga dulu melakukan kesalahan yang sama. Setelah dievaluasi kembali, di sini titik yang butuh perhitungan lagi. Ya, jadi sebenarnya itu titik baliknya itu pandemi sih ya. 2020 malah pandemi ya, pandemi malah menjadi titik balik karena orang beralih ke teknologi. Akhirnya kami memutuskan untuk kita cut, banyak banget yang di cut fiturnya waktu itu ya. Akhirnya fokus sama 2 fitur karena waktu itu juga ada pengurangan SDM kan, jadi realistis aja nih ngerjain 2 fitur ini dengan SDM yang ada dimaksimalkan untuk tetap bisa punya customer setiap bulan gitu ya. Itu pun ternyata juga nggak mudah. 2021 akhirnya memutuskan untuk masuk prakerja. Masuk prakerja juga astagfirullah nggak gampang juga gitu ya. Tapi ya prinsipnya itu dicoba sampai benar-benar mentok gitu ya. Karena memang nggak ada yang mudah. Kalau yang mudah sih prinsipnya kalau dia mudah udah dikerjain sama orang lain. Jadi tadi bisa dikatakan masanya pandemi jadi titik balik Great Edu. Untuk kita mesti berbesar hati untuk melepas. Jadi di balik krisis itu terdapat banyak peluang dan kesempatan untuk berkembang ya. Untuk berinovasi. Untuk macam-macam lah ya. Nah, by the way, apa sih yang mungkin bisa berbagi mengenai bagaimana cara menggait investor yang buat dia lakukan gitu kan? Sebenarnya kalau untuk mendapatkan investor itu banyak hal yang mendukung satu sama lain ya. Jadi di akhir tahun 2021 tuh memang saya agak dipecut tanda kutip ya sama angel investor itu untuk menyelesaikan satu konsep yang kira-kira ini kalau kita bawa ke calon investor tertarik gitu ya. Karena itu saya kerjain dari September sampai November. Udah jadi pitch deck-nya, baru ditawarkan ke beberapa pihak yang kira-kira punya ketertarikan nih di bisnis pendidikan. Akhirnya waktu itu setelah dipresentasikan, ya alhamdulillah ya rezeki juga kali ya. Orangnya juga pertanyaannya juga nggak begitu banyak. Negosiasi itu kurang lebih berlangsung itu kurang dari 1 bulan. 1 bulan kemudian itu nyelesain administrasinya untuk jual beli saham ya. Ya cerita
dapat 20 miliar itu juga berlangsung, prosesnya itu tuh lumayan cepat menurut saya. Yang lama itu kita merapikan kembali model bisnis. Grid Edu ini mau kemana sih? 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh mau bagaimana? Teknologi yang mau dibangun tuh mau bagaimana? Produk yang di-develop tuh mau bagaimana? Apalagi waktu itu keluar apa, metaverse lah apa. Nah, bulan-bulan itu tuh bulan-bulan yang belajarnya harus cepet, baca banyak hal, sampai akhirnya kita ketemu nih, kira-kira oke, kita akan ke sini nih 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi begitu banyak hal-hal yang menjadi inspirasi dan tantangan ya, tantangan. Mungkin Bu Ade sendiri sampai membawa Grid Edu sampai sebesar ini dan berjalan berapa tahun gitu kan. Apa sih yang mendorong Bu Ade menjadi kuat dan memotivasi hidup atau memberi inspirasi kekuatan bagi Bu Ade? Ini saya tuh paling mendasar gini. Ini Grid Edu ini sampai seperti ini itu karena kepercayaan. Itu aja sih poin saya tuh, Mas. Saya nggak mau mengkhianati kepercayaan orang. Bagaimanapun saya harus berjuang untuk ini tetap bisa tumbuh begitu. Bisnis ini kan bukan bisnis satu-satunya yang presentasi kesuksesannya tuh nggak ada. Bisnis ini bisa berhasil walaupun memang pertumbuhannya mungkin tidak secepat yang gede sekarang ya, kayak Tokopedia, kayak Gojek, kayak Bukalapak, karena segmen bisnisnya beda, segmen marketnya beda, produk yang dijual juga beda. Orang kita kemana-mana kan kita belajar kan tidak akan lebih sering ketimbang kita bolak-balik atau beli makanan atau beli kopi gitu. Jadi secara pertumbuhan memang menurut saya dia tidak akan lebih cepat dari yang besar-besar ini sekarang. Cuma ada caranya kalau mau cepat. Makanya kan Grid Edu itu balik lagi DNA-nya itu sebenarnya platform. Cuma kita akhirnya realistis memulainya dari mana. Nah sekarang ini kan banyak kelas itu yang kita custom sendiri, yang dari pembicara sampai pelaksanaannya itu kita kawal. Nah ke depan memang teknologinya itu sedang dibangun untuk teman-teman yang lain yang punya lembaga kursus yang lain juga bisa ikut menggunakan teknologi kita. Jadi lebih memberi ke trust dan kenyamanan kepada servisnya itu ya. Sebenarnya kan Grid Edu juga dulu seperti itu ya. Cuma memang banyak evaluasi, kami juga banyak belajar. Akhirnya ngelihat nih, oh kalau Grid Edu mau menawarkan layanan kepada pihak lain, harus ada sesuatu yang diselesaikan oleh teknologi yang dimiliki oleh Grid Edu. Sekarang itu kan udah nggak zaman untuk dia jadi tempat, jadi rak doang gitu loh Mas. Kalau lembaga pelatihan lain atau pengajar yang lain tuh hanya dikasih kayak rak aja di platform Grid Edu ya. Jadi memang menurut saya nggak terlalu menarik perubahannya sih. Begitu cepat, bidang yang digeluti juga begitu dinamis ya, sehingga tadi namanya startup harus berlari gitu kan, banyak berlari cepat gitu kan, belajar cepat, bekerja cepat sehingga membangun trust ke klien dan jangan cepat menyerah aja sih kalau di sini. Nah ini juga ya saya sendiri ketemu Bu Ade merupakan suatu kebanggaan ya, inspirasi langsung gitu kan. Ini Bu CEO perempuan mungkin termuda, masih under 33 ya. Masih banyak kok yang ya ini muda. Bisa menjadi inspirasi tentunya bagi Bro and Sis di luar sana, terutama kalangan sis atau kalangan perempuan. Mungkin Bu Ade akan bisa berbagi menyampaikan inspirasi apa sih bagi untuk penonton kita channel Abis Jam Kantor ini atau Bro and Sis yang apa ya? Ya untuk mencapai sesuatu itu memang nggak akan mudah gitu ya. Kalau mau mudah ya kita kerja itu, beraktivitas itu ya sama aja seperti orang kebanyakan yang lain gitu ya. Jadi karyawan yang masuk jam 9 pulang jam 5, atau jadi PNS, atau mungkin yang perempuan jadi ibu rumah tangga aja gitu ya. Nah, kalau saya pribadi memang saya itu sulit untuk bilang apa ya, nggak mampu gitu ya, menyerah gitu ya. Untuk sesuatu yang menurut saya ini akan
akan besar, membawa dampak ke banyak orang. Apalagi kan buat perusahaan itu juga membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi kita yang sulit gitu ya. Malah kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi semakin kesini tuh saya merasa semakin senang gitu ya, walaupun capek. Kalau saya kerja itu kan kayaknya berapa jam ya sehari itu ya? Lebih dari 12 jam kayaknya. Tapi semakin kita berlari kencang gitu, semakin kita ini tuh apa ya, semakin kita di apa kayak berada di lingkaran, di lingkungan orang-orang yang kira-kira sama gitu ininya. Jadi setelah berapa bulan ini, saya beberapa dikontak sama teman-teman CEO di tempat lain gitu ya, yang berbagi cerita. Nah itu menurut saya menarik gitu ya. Jadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menarik, menurut saya tidak akan bisa kita dapat kalau cara kita biasa-biasa aja. Cara-caranya harus extraordinary gitu ya, untuk dapat sesuatu yang juga luar biasa. Mungkin kalau saya biasa-biasa aja, mungkin saya nggak akan bisa ngobrol dengan orang-orang hebat di tempat lain gitu ya. Itu mungkin tadi terlihat jiwa pelopor di mana rasa kepedulian tentang lapangan kerja itu yang mendorong Bu Ade hingga tetap komitmen untuk berjuang membangun suatu platform atau startup Great Edu. Nah, kita tadi udah disinggung Bu Ade mengenai Great Edu itu apa, konsennya di mana. Kalau saya lihat di websitenya ada mengenai quality at scale. Nah itu arahnya apa itu sih sebenarnya? Ya jadi quality at scale itu sederhananya gini. Great Edu itu kan sekarang menyiapkan kelas gitu ya. Sebisa mungkin kelas yang disediakan itu kelas yang berkualitas dari pembicara-pembicara terbaik. Sebenarnya sesederhana itu sih artinya gitu ya. Karena kami menyadari kalau bidang usahanya itu pendidikan itu apa sih yang dicari? Pelatihan itu apa sih yang dicari? Kualitasnya. Kita bisa belajar dengan orang yang tepat gitu ya, orang yang bisa memberikan kita gambaran bagaimana sih untuk memahami satu bidang ilmu tuh gimana sih caranya gitu. Kita memang kami diuntungkan sama pandemi gitu ya. Kalau pas pandemi kan memang akses itu terbuka cukup besar gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi untuk belajar dengan misalnya orang SEO Tokopedia atau orang SEO-nya Gojek, itu kan butuh waktu. Memang pandemi beralih kepada digital. Jadi kita mau belajar dengan orang-orang yang sukses yang bisa membangun perusahaannya di tempat lain itu sekarang itu bisa lebih cepat gitu timbang sebelum pandemi juga. Pandemi itu juga menguntungkan Great Edu sih sebenarnya, membantu untuk melihat oh begini toh, oh gini nih cara eksekusinya, oh gini, jadi ya ininya terbuka, budget yang dibutuhkan juga lebih rendah gitu ya. Ya ada banyak hal sih yang bisa yang bisa Great Edu kembangkan setelah pandemi ini gitu. Menarik. Nah, Great Edu baru disuntik nih 20 miliar ya, 20 miliar. Itu sebagai modal kerja begitu. Modal awal lah ya. Modal kerja. Nah, kalau misalkan Bu Ade secara pribadi dapat 20 miliar misalnya. Ini mana pribadi. gitu ya. Kira-kira 20 miliar akan Bu Ade apain? Pribadi. Buat sekolah kali ya. Sekolah. Ya. Jadi sebenarnya target Great Edu itu kan dapat funding itu sebenarnya agak-agak optimis dan mungkin buat sebagian orang nggak masuk akal kali ya, tapi bercita-cita kan nggak apa-apa ya. Awalnya sebenarnya tuh mau targetnya tuh 500 miliar sebenarnya ya. Cuma memang beberapa kali diskusi itu saya beberapa kali mengajukan proposal ke teman-teman yang lain bahwa kayaknya kita mulai dari segini dulu nih. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Foundation platformnya harus kita perbaiki, model bisnisnya harus kita perbaiki. Jadi jangan buru-buru ngejar yang gede, kita perbaiki dulu. Kayaknya kalau perbaiki itu butuh sekian.
Jadi kalau nggak salah 19,2 M tuh hitungan ya kasar lah ya. Baru kita nanti fundraising lagi untuk ngejar yang lebih. Itu kalau modal kerja tadi ya ke perusahaan. Iya. Kalau di awal yang buat yang buat pribadi. Membangun sekolah. Sekolah sih kayaknya. Sekolah. Kenapa sekolah, Bu? Ya sekolah itu kan bisa mencetak generasi masa depan begitu ya. Saya emang dari dulu tuh cita-citanya kalau bisa punya sekolah begitu. Jadi kalau punya sekolah sendiri itu kan metode pembelajarannya itu hasil elaborasi kita gitu. Iya. Jadi kan pendidikan tuh alternatifnya banyak gitu. Ada sekarang kan negeri swasta. Tapi kan sekarang udah punya Grid Edu juga bergelut di pendidikan. Ya tadi kan juga. pertanyaannya itu kalau dapat 20 miliar untuk pribadi, ya. saya mau apa? Saya mau buat sekolah sih. Ya, nggak lari jauh-jauh ya dari pendidikan. Jauh-jauh dari pendidikan. Oke, sekarang 20 miliar nih untuk Grid Edu nih. Kira-kira Grid Edu dengan amunisi yang ada mau dibawa kemana sih? Ya, 20 miliar itu rencananya memang akan digunakan untuk pertama memperbaiki teknologi. Walaupun memperbaiki teknologi juga nggak begitu cepat, tapi memang dalam hitungan saya tuh 50% dari dari 20 miliar ini digunakan untuk perbaikan teknologi. Sisanya ya kita menambah jaringan, memperluas jaringan, mulai mengakuisisi mitra. Baru nanti kalau sudah fondasi teknologinya udah oke, pertumbuhan mitra juga udah mulai kelihatan, nah baru nanti kita fundraising lagi. Kemarin kan waktu setelah pendanaan itu sempat keluar berita tuh ya, 20 miliar ini akan digunakan untuk membangun AI. AI itu sebenarnya salah satu teknologi yang mungkin dari teknologi yang dibangun itu dia cuma ngambil porsi itu 30% kayaknya ya. Tapi ini diharapkan bisa menjadi salah satu teknologi yang bisa menyelesaikan rentetan aktivitas dari teman-teman yang punya lembaga kursus khususnya bahasa. Kalau lembaga kursus yang lain itu kan customize-nya banyak ya Mas ya. Jadi dalam diskusi juga setelah saya pelajari juga nggak ada satu teknologi yang bisa mengakomodir semua jenis pelatihan gitu ya. Makanya sekarang kami pilih dulu yang lembaga bahasa dulu, nanti setelah riset baru nanti akan ditemukan yang lain gitu ya untuk membantu kami memutuskan ke depan harus bagaimana. Nah ini menjadi tantangan mungkin yang akan saya tanyakan ini akan menjadi tantangan mungkin berlaku kepada semua perusahaan ya mengenai culture perusahaan, human capitalnya seperti apa, budaya kerja atau seperti apa, terutama di startup yang katanya larinya kenceng ya, larinya gila-gilaan ya. Nah, culture kerja di Grid Edu sendiri seperti apa? Saya itu kan sebenarnya ditunjuk jadi CEO itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober 2021 ya. Baru resmi saya sampaikan ke teman-teman itu mungkin sebulan sebelum pengumuman pendanaan. Setelah pengumuman pendanaan saya baru declare bahwa dengan dana segini saya ingin kita berlari secepat ini. Jadi saya tuh cuma butuh satu aja sih memang di teman-teman ini supaya speednya dinaikkan, bisa belajar lebih cepat, memahami lebih cepat, mengeksekusi lebih cepat. Jadi culture yang saya tanamkan itu sekarang begitu sih di teman-teman. Jadi boleh lelah, boleh capek, tapi sebentar saja setelah itu balik lagi. Jadi energinya harus diserap dari CEO-nya ya, yang fight terus. Ya ini tuh, jadi Bu CEO memberikan energinya ke pasukannya. Apa tekanan kali ya? Entah tekanan apa energi. Ya, stres mungkin lebih ke motivasi ya, dorongan ya, membangun tim dan pencapaian target ya. Mungkin bosan juga mereka kadang-kadang saya marahin atau apa ya, cuma mereka harus percaya bahwa
salah satu DNA yang harus dimiliki oleh startup itu kecepatan. Kalau mau lama ya jangan di startup gitu. Jadi mesti tahan dengan segala hal gitu. Tahan cuaca hujan dan panas. Tapi alhamdulillah tim di sini sih ya udah paham ya. Jadi ya kalau mau mengeluh ya Udah kebentuk ya, udah kebentuk. kebentuk. Insya Allah. Sebenarnya sih Bu, mimpi besar dari Great Edu itu apa sih? Mimpi besar dari Great Edu ya. Pertama, kita kan Indonesia itu suka punya masalah itu, mungkin Mas Dadang juga sudah sering dengar gitu. Antara kebutuhan industri dengan ketersediaan SDM itu nggak nyambung. Makanya sebenarnya pertama sebenarnya bukan lapangan pekerjaan itu nggak susah sebenarnya. Kalau di daerah iya ya masih susah ya. Makanya kemarin saya juga ngobrol sebenarnya peran gubernur itu untuk meningkatkan perekonomian itu sebenarnya harus mengundang investor masuk, membuka pabrik atau itu untuk salah satu menyerap tenaga kerja di sekitar. Nah tenaga kerja yang diserap itu kan juga harus punya skill yang dibutuhkan oleh industri tersebut gitu. Kalau kita nunggu pendidikan formal, kayaknya agak lama Mas, karena kan universitas sudah gede, itu untuk berubah itu kan agak berat ya. Memang ada beberapa kampus yang saya lihat sudah mulai tanda kutip kekinian gitu ya jurusannya ya, ada ITS, ada UNM atau ada beberapa, tapi itu pun masih di level S2. S1 sampai sekarang sih masih sangat ini ya, jurusan-jurusannya tuh masih jurusan-jurusan lama gitu. Sebenarnya kan industri, jadi ada sejenis miss itu antara pendidikan dengan dunia kerja yang berubah begitu cepat ya, dengan kondisi teknologi, kemajuan teknologi sekarang. Ya. Nah, Great Edu tuh maunya di tengah gitu menjembatani Mas. itu. Jadi memang sekarang silabus yang ada di Great Edu tuh belum ada yang ada tapi belum banyak yang durasinya sampai 3-6 bulan. Tapi kami ke depan arahnya ke sana. Jadi selama ini kan masih short course ya Mas, yang 2 jam, 3 jam gitu. Itu sebenarnya sebagai suplemen aja. Kalau mau bener-bener ini anak baru selesai kuliah, bingung mau ngapain, tapi dia merasa punya bakat di digital marketing. Oke, dia bisa sebenarnya ikut bootcamp yang durasinya 4-6 bulan sebagai jembatan dia sebelum berkarir sebagai seorang digital marketer misalnya. Jadi industri need itu harus dipenuhi juga dengan tenaga yang terampil. Iya, betul. Dan mempercepat itu karena kan Indonesia tuh punya gap kalau nggak salah 600 ribuan gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, kan banyak lembaga pelatihan yang lain, iya emang banyak, tapi kan lembaga lain nggak bisa main sendiri gitu ya. Apalagi niatnya Great Edu memang bukan sekedar menjadi lembaga pelatihan, tapi lebih dari itu. Tapi kalau sekarang dinilai seperti itu ya kami bisa bersaing kok dengan yang lain gitu. Nah, berkaitan dengan industri need tadi sama perkembangan pendidikan dan angkatan kerja yang Indonesia sendiri memasuki generasi bonus demografi. Nah, Bu Ade sendiri melihat bonus demografi yang dimiliki Indonesia ini seperti apa? Kalau bonus demografi itu kan kalau nggak salah usia produktifnya akan lebih banyak daripada usia non produktif gitu. Betul. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi salah satu berkah buat Indonesia. Cuma balik lagi ke pertanyaan, apakah orang-orang produktif ini secara usia benar-benar produktif di dunia kerja? Nah, itu kan yang perlu dibuktikan. Bagaimana dia bisa produktif? Misalnya, ya dia harus punya skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Makanya kan salah satu sebenarnya beberapa kementerian itu punya program mirip prakerja, itu kan sebenarnya larinya ke sana gitu Mas. Cuma nanti dilihat setelah 2-3 tahun pelaksanaan program itu sejauh mana efektivitasnya. Jadi bonus demografi ini bisa jadi bumerang kalau bisa begitu. Jadi bumerang kalau tidak produktif ya. Kalau orang-orang yang usianya produktif tidak produktif. Gitu. Nah ini unik, orang-orang siap produktif tidak produktif. Gitu.
Itu sih Mas, produktifnya bagaimana? Ya banyak sih cara gitu ya. Oke. Sekarang kan juga anak muda tuh banyak juga yang jadi startup founder gitu ya. Hmm. Ya, macam-macam sih Mas. Jadi itu aja sih tadi poinnya. Hmm. Bagaimana usia yang produktif itu benar-benar produktif. Hmm. Oke Bu, saya kira obrolan kita udah cukup panjang, lebar, Panjang luas, ya? dan tinggi mungkin. Panjang kali lebar kali luas. Tapi sebelum itu, saya berharap Bu Ade berkenan menyampaikan, walaupun tadi sedikit udah disampaikan, tapi di akhir acara kita ada baiknya mungkin Bu Ade menyampaikan pesan-pesan atau inspirasi bagi Bro and Sis, penonton atau konsumen channel Habis Jam Kantor. Habis jam kantor ya. Habis jam kantor. Apa ya? Inspirasi, motivasi, Ya, baik pun di dalam dunia kerja, mungkin di dalam dunia berkarir, berkantor seperti apa. ya tadi ya Mas ya, jangan cepat menyerah, Hmm. jangan cepat puas. Setiap hari itu kita mesti resah gitu ya terhadap apa pencapaian yang sudah kita lakukan hari ini. Hmm. Hmm. Eh, itu aja sih Mas kayaknya. Hmm. Jangan cepat patah, jangan cepat baper, lah itulah. Habis jam kantor, sukses selalu. Bersyukur masih ada yang punya ini ya, habis jam kantor gitu ya. Saya sendiri nggak punya waktu tuh habis jam kantor tidur. Ya itu Bu Ade lebih menekankan kepada mentality sih kalau disimpulkan Ya. tadi, tidak patah, tidak terus semangat, dan tidak mudah menyerah. Tidak benar. Demikian atas bincang-bincang kita dengan Bu CEO Great Edu, saya terima kasih banyak atas kesempatan mewawancarai Bu CEO pada kali ini. Bro and Sis, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya admin Habis Jam Kantor. Sampai ketemu di sesi berikutnya.